Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kali ini dengan ridhanya, insyaallah saya bisa menyapa anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Demikian juga harapan dan doa saya, semoga saudara-saudaraku semuanya kali ini dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, diampuni dosanya, dan diselamatkan lahir batin fid dunya ilal akhirah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, biqauli Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia, tak ada sedikit pun cacat di dalam pribadinya. Setiap perkataan dan perbuatan dan ketetapannya menjadi sunnah sebagai contoh dalam kehidupan umat manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu ayat dalam Al-Quran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Salah satu di antara keistimewaan Rasulullah adalah kecintaannya kepada umatnya. Rasulullah sengaja menahan doa mustajabnya di dunia untuk akhirat kelak sebagai syafaat untuk umatnya. Sampai-sampai di akhir menjelang wafat beliau pun yang ada dalam lingkarannya adalah umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan suatu nasihat kepada salah satu seorang sahabatnya untuk mengamalkan nasihat ini dan mengajarkannya kepada orang lain agar selamat hidup di dunia dan di akhirat kelak. Nasihat ini pada dasarnya juga diperuntukkan kepada umat-umat sesudahnya yang dapat mengamalkannya. Lalu apakah nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Dan siapakah sahabat yang diberikan nasihat itu? Sahabat beriman yang dirahmatin Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang sahabat Nabi yang diberikan nasihat itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kala itu beberapa sahabat ditanya, siapakah yang ingin mengambil nasihat dariku dan mengerjakannya? Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, aku wahai Rasulullah. Kala itu beberapa sahabat ditanya, siapakah yang ingin mengambil nasihat dariku dan mengerjakannya? Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, aku wahai Rasulullah. Hal ini disebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Albani rahimakumullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mau mengambil kalimat-kalimat itu dariku lalu mengamalkannya atau mengerjakannya pada orang yang menginginkannya. Abu Hurairah menjawab, saya wahai Rasulullah. Rasulullah meraih tanganku lalu menyebut 5 hal. Jagalah dirimu dari keharaman, niscaya kamu menjadi orang-orang yang paling beribadah kepada Allah. Ridholah dengan apa yang Allah tentukan untukmu, niscaya kau menjadi orang kaya. Berbuat baiklah terhadap tetanggamu,
niscaya kamu menjadi seorang mukmin. Cintailah untuk saudaramu seperti yang kau cintai untuk dirimu sendiri, niscaya kau menjadi orang muslim. Janganlah banyak tertawa, karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadis di atas ada 5 hal yang menjadi nasihat Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hal ini juga menjadi nasihat bagi kita umatnya agar dapat selamat hingga kelak di akhirat. Yang pertama, jagalah dirimu dari keharaman. Keharaman niscaya kamu menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah. Jagalah dirimu dari keharaman-keharaman, niscaya kamu menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah. Pesan pertama adalah meninggalkannya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata untuk menjadi orang yang paling beribadah pada Allah adalah dengan cara meninggalkan keharaman. Hal ini karena suatu yang haram apabila kita lakukan akan membuat hati menjadi hitam dan kelam. Ketika hati kita sudah hitam dan kelam, maka ibadah pun menjadi berat di atas kita. Maka dari itu, orang yang paling mudah beribadah adalah orang yang paling bersih hatinya. Semakin hati seorang hamba bersih dari maksiat, maka semakin mudah baginya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kunci agar kita dapat terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, yaitu dengan mengerjakan solat yang benar. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, solat adalah lebih besar keutamanya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, surat Al-Ankabut. Yang kedua, ridholah dengan apa yang Allah tentukan untukmu, niscaya kamu menjadi orang kaya. Kaya yang dimaksud dalam pesan Rasulullah ini bukan hanya kaya harta, karena hakikat kekayaan bukanlah kaya harta, melainkan kaya hati. Rasulullah SAW bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kaya hati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Orang yang kaya hati adalah orang yang paling qanaah. Ia selalu merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Orang yang kaya hati adalah orang yang tidak akan pernah merasa iri dan dengki kepada orang yang diberikan oleh Allah nikmat yang lebih darinya. Orang yang kaya hati adalah orang yang selalu bersyukur walaupun Allah berikan sedikit kepadanya. Orang yang kaya hati adalah orang yang selalu melihat ke bawah untuk urusan dunia dan melihat ke atas untuk urusan akhirat. Ridha kepada ketentuan Allah merupakan suatu keharusan, dan sesungguhnya itulah yang terbaik bagi kita selaku hamba Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran surat Al-Baqarah. Yang ketiga, berbuat baiklah terhadap tetanggamu, niscaya kamu menjadi seorang mukmin. Mukmin berarti yang beriman. Baiknya keimanan seseorang bisa dirasakan oleh orang-orang terdekat dengannya atau oleh lingkungannya sekitar. Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa tidaklah dikatakan beriman bagi seseorang sebelum ia berkata baik, memuliakan tamu dan tetangganya. Hal ini sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman seseorang sehingga ia mengatakan apa yang baik, atau jika tidak bisa ia diam. Tidak beriman seseorang sehingga ia memuliakan tetangganya, dan tidak beriman seseorang sehingga ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Yang keempat, saudaraku, cintailah untuk saudaramu seperti kamu cintai dirimu sendiri, niscaya kamu menjadi orang muslim. Muslim bermakna orang yang menyelamatkan. Menjadi muslim artinya menjadi orang yang menyelamatkan orang lain dari kejahatan lisan atau perbuatannya. Menjadi muslim adalah mencintai untuk orang lain sesuai dengan ia cinta dirinya sendiri. Jika ia mengharapkan kesehatan untuk dirinya, maka harapkanlah pula kesehatan itu dirasakan oleh orang lain. Jika ia mengharapkan mendapatkan kebaikan untuk dirinya, maka harapkan pula kebaikan itu dirasakan oleh orang lain. Dan jika ia mengharapkan kebaikan untuk dirinya, maka harapkanlah kebaikan, kebahagiaan itu dirasakan pula untuk orang lain. Hal inilah yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Nabi kaum Ansor yang mendahulukan saudaranya kaum Muhajirin daripada diri mereka sendiri. Tentang hal ini telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yaitu Ansor, sebelum kedatangan mereka kaum Muhajirin, mereka orang-orang Ansor mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, yaitu kaum Muhajirin. Dan mereka kaum Ansor tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap orang-orang yang diberikan kepada mereka kaum Muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang kelima, saudaraku, janganlah banyak tertawa, karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Islam mensyariatkan kaum muslimin untuk banyak tersenyum, karena tersenyum juga merupakan sedekah. Dan Islam melarang banyak tertawa, karena segala sesuatu yang berlebih-lebihan atau melampaui batas akan membuat hati menjadi mati. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa terbahak-bahak sehingga kelihatan tenggorokan beliau. Beliau biasanya hanya tersenyum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa akan mematikan hati. Hadis riwayat Tirmidzi. Menurut Imam Al-Ghazali, jika hati mati, hati tak akan bisa menerima peringatan Al-Quran dan tidak akan mau menerima nasihat orang baik. Sahabat rahimakumullah, demikianlah sedikit nasihat yang kami sampaikan kepada saudara-saudaraku. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan dan memberikan manfaat bagi dirinya, diri kita sendiri maupun orang lain. Sahabat beringan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.